Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu dilimpahkan kesehatan sehingga bisa belajar lagi bersama saya di bab yang baru, yaitu tentang teknologi reproduksi tumbuhan dan hewan. Nah, sebelumnya kalian sudah nonton video tentang cara cara tumbuh pada tumbuhan itu ya. Nah, video yang pertama itu berbeda dengan video yang kedua. Bedanya adalah video yang pertama itu tumbuhan itu dari biji ya, yang dimana biji itu adalah produk dari hasil perkawinan tumbuhan atau perkembangbiakan secara generatif. Nah, kalau misalnya video yang kedua yaitu untuk menumbuhkan batangnya daun bawang atau daunnya daun bawang itu dengan cara vegetatif, yaitu tanpa melalui proses perkawinan ya. Nah, kita akan membahas tentang itu hari ini. Jadi di bab ini itu ada dua pembahasan. Yang pertama adalah tentang sistem reproduksinya, kemudian yang selanjutnya adalah tentang teknologi reproduksi dari tumbuhan dan hewan. Nah, kita hari ini akan membahas tentang sistem reproduksi tumbuhan dan hewan dulu ya. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif itu berasal dari kata vegeta ya. Vegeta itu adalah tubuh tumbuhan, atau bahasa Inggris dari vegetable kan sayur, atau ya tubuh tumbuhan itu sendiri ya. Atau kalau diartikan vegetatif itu adalah cara reproduksi tumbuhan dengan menggunakan tubuh tumbuhan itu sendiri, yaitu pada bagian organ batang, daun, dan akar. Atau bisa juga disebutnya cara reproduksi tumbuhan tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina ya. Jadi itu definisinya. Kalau untuk pembagiannya ternyata vegetatif itu ada dua, ada alami dan ada yang buatan. Nah, kalau vegetatif alami seperti yang tadi ya, video yang kedua itu, yaitu dengan cara tunas. Nah, cara yang lainnya ada rizoma, stolon, dan umbi. Kalau buatan itu dengan campur tangan manusia, yaitu ada stek, cangkok, menyambung, dan okulasi. Nah, ini detailnya. Nah, kalau tunas yang beda dari yang tadi adalah tunas adventif, karena tunas adventif ini udah satu paket ya. Jadi di sini tuh di daunnya cocor bebek ada bagian ini tuh daun ya, daun yang keras, kemudian ada akarnya. Jadi kalau misalnya satu cuplikan ini ditanam ya di media, misalnya tanah, di air juga bisa. Nah, itu bisa tumbuhan yang baru secara lengkap. Kalau tadi kan sebagian organnya saja ya. Nah, kalau untuk rimpang ini adalah bagian batang dari tumbuhan ya. Bagian batang ini tumbuhnya di bawah permukaan tanah. Dia itu isinya adalah cadangan makanan ya. Jadi lebihnya fotosintesis disimpan dalam batang, jadilah rimpang. Ini ada pada bumbu dari dapur ya, misalnya adalah jahe, lengkuas, kemudian kencur, kunyit, temulawak, dan lain sebagainya. Jadi kalau misal kalian pengen menumbuhkan jahe, ya itu bisa dengan nanam jahe aja di dalam tanah gitu. Nah, mirip seperti rimpang, ada yang namanya stolon. Nah, stolon ini batang juga, tapi tumbuhnya itu di atas permukaan tanah ya. Ini ada pada arbe, strawberry, kemudian ada pada jenis rumput-rumput teki misalnya gitu. Selanjutnya adalah umbi. Nah, umbi juga sebenarnya bagian dari batang, kemudian bagian juga dari dari akar, karena ada umbi batang, ada umbi akar. Nah, ada wortel, kemudian ada beet, ada lobak ya. Kemudian juga ada umbi lapis, yaitu bawang ya. Nah, sama umbi juga adalah lebihnya dari proses fotosintesis yang isinya adalah cadangan makanan. Jadi kalau misalnya kalian pengen numbuhin bawang ya bisa dengan bawang ya gitu ya, ditanam, ataupun dengan media air seperti video 2 tadi. Yang selanjutnya adalah vegetatif buatan. Nah, ada yang paling mudah yaitu stek, yaitu dengan memotong bagian batang yang sudah dibersihkan bagian daunnya, kemudian ditancapkan di tanah, nanti ada bagian akar dan ada juga daun yang baru ya. Kemudian ada juga cangkok. Nah, cangkok ini sudah populer ya, sudah diterapkan juga mungkin di rumah kalian, yaitu dengan cara menyayat bagian dari cabang dari batang, kemudian mengeriknya sampai kelihatan bagian kambium atau bagian jaringan yang masih aktif membelah, yang nantinya dia itu bakal menjadi
akar-akar, nanti akan tumbuh akar. Tapi sebelumnya dibungkus dulu dan beri media ya, seperti tanah atau pupuk yang supaya dia biar cepat tumbuh. Nanti ada akar-akar yang keluar, kemudian ini dipotong, kemudian ditanam di tanah. Kalau menempel, ini ada dua sifat ya, ada dua sifat tanaman yang unggul yang pengen disatukan, misalnya adalah buah mangga besar tapi asam dan buah mangga manis tapi kecil-kecil gitu. Nah, dua sifat tanaman ini disatukan dengan cara menempel, yaitu menempelkan mata tunas, kemudian nanti dalam satu tumbuhan atau tanaman ada dua sifat. Sama juga dengan menyambung. Menyambung juga seperti yang ada di halaman rumah saya, itu anggur merah dan anggur hijau ada pada satu tumbuhan, yaitu dengan cara menyambung dua batang yang berlainan sifat. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, lawannya vegetatif yaitu generatif. Kalau generatif yaitu penyatuan antara dua sel kelamin jantan dan betina. Misalnya ada pada organ bunga kalau si tanamannya angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Kalau misalnya gymnos atau tumbuhan berbiji terbuka yaitu dengan menggunakan strobilus. Ini ada pada pinus, pakis haji, kemudian ada pada apalagi ya, ginkgo, dan satu lagi melinjo. Ya, jadi ini bagian-bagian bunga. Bagian bunga itu yang penting adalah ini ya, bagian si tangkai putik, karena nanti dari satu satuan ini adalah putik yang nanti menghasilkan ini betina ya, gamet betina ya, sang telur ya di sini. Kemudian nanti ada gamet jantan dari benang sari. Kemudian nanti penyerbukan, mereka melakukan penyerbukan atau polinasi yang nantinya akan menjadi ini ya, akan ada pembuahan. Nah, kalau di tanaman itu pembuahannya ganda karena hasilnya itu ada dua, ada zigot dan endosperma. Nah, untuk proses pembuahan ganda sebenarnya saya skip karena pandemi ini harus meringkas materi ya. Untuk endosperma ya, jadi ini biji jagung nih, kalau misalnya dibelah ya, ada embrio yang bakal menjadi biji yang nantinya ya bakal jadi tumbuhan baru, jadi tunas. Nah, ada juga endosperma. Endosperma itu sebenarnya cadangan makanan ya bagi biji gitu, supaya nantinya bijinya bisa berkualitas, bisa tumbuh. Nah, setelah biji jadi, ada yang namanya penyebaran biji. Bisa dibantu dengan angin, ini sengaja ditiup ya, bisa dengan alami juga, dengan bantuan air. Nah, kalau dengan bantuan angin namanya anemokori, kalau bantuannya dengan air namanya adalah hidrokori. Nah, ini bantuannya hewan mamalia apa nih? Luwak ya, jadi kopi luwak. Nah, jadi namanya adalah mamokori atau zukori. Nah, ini adalah bagian dari pakaian manusia ya, karena penyebarannya dengan bantuan manusia namanya adalah antropokori. Nah, ini apa sih? Ini dom-doman ya, atau biji dari rumput, kemudian disebarkan secara tidak sengaja oleh manusia. Nah, kalau untuk tumbuhan paku ada yang namanya pergiliran keturunan. Jadi tumbuhan paku ini memperbanyak dirinya atau reproduksinya dengan spora ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya ringkas gitu. Kemudian di sini juga sama, lumut juga ada pergiliran keturunan. Sama berkembangbiaknya dengan cara spora ya. Jadi kalau misalnya lumut dilihat dari dekat itu ada yang namanya spora. Untuk ini ya, memperbarui keturunan. Nah, untuk perkembangbiakan hewan sama seperti tumbuhan, ada dua cara, yaitu vegetatif dan generatif ya. Nah, untuk kalau yang vegetatif ada caranya pertunasan yang dialami hidra. Hidra itu adalah kelompok hewan berpori ya. Siapa itu? SpongeBob ya. Jadi ini temennya SpongeBob. Dia itu bisa menumbuhkan bagian dari tubuhnya menjadi keturunan yang baru. Nah, ini dengan cara tunas, numbuh gitu bagian tubuhnya. Nah, kalau partenogenesis ini dialami oleh lebah ya. Jadi lebah itu ada lebah ratu, ada lebah pejantan, ada lebah pekerja atau ya lebah pekerja. Ya, jadi di sini tugasnya sang ratu adalah memproduksi telur secara terus-menerus. Nah, telur ini akan menjadi keturunan baru. Jadi anaknya si lebah ini tidak dengan kawin gitu, nggak kawin, tapi
ada lebah yang baru atau keturunan yang baru. Nah, kalau misalnya lebah pekerja ini, jadi tugasnya pekerja itu ya mengumpulkan ini ya, sari-sari bunga ya, nektar. Nah, lebah pekerja ini punya jenis kelamin jantan atau betina ya. Jadi kalau misalnya ada lebah pejantan yang tugasnya itu membuahi, ya kalau dia bisa membuahi betina, kemudian jadi anak atau jadi keturunan baru. Nah, keturunan yang baru ini bisa jadi lebah ratu, bisa jadi juga lebah pejantan gitu. Tapi kalau lebah pekerja hanya dihasilkan atau diturunkan dari lebah ratu saja ya. Nah, unik ya, inilah bagaimana Tuhan menciptakan cara perkembangbiakan yang sangat unik pada hewan lebah. Nah, ini juga cukup unik karena fragmentasi ini mirip seperti tunas ya pada hidra. Nah, ini Patrick nih, temennya SpongeBob ya. Jadi bedanya adalah dia itu harus putus dulu atau bagian dari lengannya itu harus copot dulu baru bisa tumbuh bagian yang lain. Nah, oke, itu tadi perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, sekarang generatif atau dengan cara kawin. Nah, kalau untuk generatif nih harus ada dua ekor hewan ini yang beda jenis kelamin kemudian kawin. Nah, cara-caranya ada ovipar, ada vivipar, ovovivipar. Maksudnya adalah cara rilis si keturunannya itu. Kalau ovipar ya, kalau hewan ovipar ini dialami oleh unggas, ikan, amfibi, kemudian sebagian dari reptil, serangga, dan arthropoda. Arthropoda itu sileri, udang, kemudian crab, kepiting gitu, lobster, dan laba-laba, hewan yang bercangkang keras ya. Jadi punya ciri-ciri hewan ovipar itu fertilisasinya internal atau pembuahannya itu di dalam tubuh induk. Kemudian induk itu punya yang namanya telur, nanti rilisnya itu telur. Si janin itu berkembangnya dalam telur. Dia mendapatkan makanannya itu kalau misalnya si unggas ya, ada yang namanya kuning telur ya. Kuning telur adalah cadangan makanan, jadi tidak langsung dari induk. Kemudian punya sifat juga mengerami telurnya setelah rilis telur. Kemudian dirami ya supaya tetap hangat, supaya bisa tetap berkembang di dalam telurnya, kemudian pecah atau retak menjadi ini ya, keluar si keturunannya, anakannya. Kemudian punya sifat juga tubuhnya itu ditumbuhi oleh bulu. Nah, bulu itu tidak sama dengan rambut ya, kalau bulu itu bercabang, kalau rambut itu tidak bercabang. Yang punya bulu unggas, tapi kalau yang punya rambut itu ya mamalia ya. Mamalia itu cara perkembangbiakannya dengan cara melahirkan. Hampir semua mamalia punya kelenjar susu ya, sesuai dengan namanya mamae ya. Mamae itu kelenjar susu. Nah, jadi bedanya dengan ovipar, hewan melahirkan ini janinnya tumbuh di dalam rahim induk betina, kemudian juga dari sumber makanannya itu langsung dari induknya, tidak di cadangan makanan, dan rilisnya itu langsung keturunannya gitu, jadi tidak dengan cangkang-cangkangnya gitu. Dan punya sifat dari sebagian besar mereka itu punya rambut dan daun telinga, tapi nggak semuanya ya, seperti paus lumba-lumba kan nggak punya daun telinga dan rambut seperti itu. Nah, kalau ovovivipar itu adalah hewan bertelur melahirkan. Contohnya adalah platypus yang ada di gambar ini. Kemudian yang di ujung ini bayinya ya, lucu ya, agak aneh juga sih karena nggak populer gambarnya. Jadi platypus juga menyusui, tapi dia ovovivipar gitu. Nah, hewan lain yang ovovivipar yaitu hiu, ikan pari, sebagian reptil seperti ular ya. Ular itu contohnya adalah kayak ular piton gitu, dia ovovivipar, dan buaya. Kemudian juga bunglon ya, reptil kan bunglon itu. Nah, sebenarnya gimana sih mekanisme ovovivipar itu? Jadi sebenarnya gini, di dalam tubuh hewan itu punya telur. Ya, tapi rilisnya itu tidak bersama dengan cangkangnya, karena cangkang itu robek atau ditetaskan dulu sebelum akhirnya dilahirkan. Seperti itu ya. Jadi ini termasuk cara perkembangbiakan yang unik juga ya. Masya Allah, Allah itu punya cara-caranya sendiri ya untuk menciptakan makhluknya gitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa paham. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.